guys. Jadi di video atau di vlog kali ini aku mau ngebahas tentang 5 wanita terkejam di sepanjang dunia. So, apa itu? So, sebelum mulai nonton video aku lebih lanjut, lebih baik kalian like, comment, share, and subscribe video aku, karena semua itu gratis, nggak mungut biaya kalian sekali. Oke, lanjut. Yang pertama ada Miyuki Ishikawa. Nah, kita sering banget ya dengar kalau pembunuh berantai atau pembunuh sesama manusia itu tuh kita sering kali mendengar itu laki-laki atau pria, sama aja ya kan. Nah, tapi sini beda. Gue bakal ngebahas tentang 5 wanita terkejam di sepanjang sejarah dunia. Wow. Pembunuh pertama yaitu Miyuki Ishikawa. Kalian pasti bertanya-tanya kan, siapa sih Miyuki Ishikawa itu? Dari tribuntravel.com, Miyuki Ishikawa itu dikenal sebagai Onisaban. Apa itu Onisaban? Onisaban yaitu adalah bidan setan. Dan diperkirakan si Miyuki Ishikawa itu bertanggung jawab atas kematian lebih dari 100 balita baru lahir. Dan kekacauan ekonomi Jepang pasca perang, banyak sekali pasangan miskin di rumah sakit bersalin di Kotobuki, tempat di mana si Ishikawa itu menjabat sebagai direktur. Karena banyak banget orang miskin atau pasangan-pasangan miskin yang ke rumah sakit bersalin di Kotobuki, dan mereka tidak bisa yang namanya mengurusi bayi-bayi mereka yang baru lahir. Karena si Ishikawa itu direktur di rumah sakitnya si Kotobuki ini, jadi auto tuh dia tuh pastikan yang mengasih solusi kepada rakyat-rakyatnya yang bersalin di rumah sakitnya. Dan kejama ini nih, si Ishikawa memberi solusinya dengan cara yang sangat kejam. Ishikawa ini memberi solusi kepada pasangan miskin dengan cara membuat bayi yang baru lahir nih, yang di pasangan yang miskin ini baru lahir itu dibiarkan untuk kelaparan sampai mati. Nah, itu cara pembunuhannya. Dengan bantuan suami dan dokter rumah sakit itu, Ishikawa memasukkan catatan kematian bayi-bayi yang telah ia bunuh dengan cara mengabaikannya. Anak buah si Ishikawa ini juga meminta bayaran kepada orang tua dari bayi-bayi yang telah ia bunuh. Lebih tepatnya yang si Ishikawa dan dokter dan suaminya dan anak buahnya itu bunuh. Pabrik pembunuhan itu ditemukan ketika si polisi ini tidak sengaja menemukan 5 korban bayi dan kemudian menemukan lebih dari 70 mayat tambahan. Argumen Ishikawa bahwa si pelaku sebenarnya adalah orang tua yang sengaja melantarkan bayi-bayinya rupanya memiliki resonansi kepada pengadilan. Dan gilanya lagi nih ya, hukumannya itu dikurangin 4 tahun pas dia banding. Dan menurut kabar di Jepangnya nih ya, pemerintah Jepang, dan kabarnya lagi nih yang lagi heboh-heboh pas waktu itu tuh ya, pemerintah Jepang mempertimbangkan kan lagi larangan aborsi di Jepang pada saat si Ishikawa itu dipenjara. 2 tahun sesudah kejahatan si Ishikawa ini terungkap nih ya, lagi heboh-heboh banget nih ya, pemerintah Jepang tuh membiarkan aborsi lagi karena alasan ekonomi katanya. Dan hebohnya lagi itu disahkan di Jepang lagi. Terus buat apa ya kemarin dia stopin tuh aborsi? Yang kedua di sini ada Mira Hidley. Si Mira ini dikenal sebagai the most modern dan the most evil woman in Britain, atau pembunuh berdarah dingin. Si Mira ini nih dan kekasihnya yang bernama Len Brady melakukan pelecehan seksual dan membunuh 5 melakukan pelecehan seksual kepada 5 orang anak kecil, lebih tepatnya nih ya, ada di negara Inggris pada tahun 1963 sampai 1965.
Berarti diperkirakan dia ngebunuhin itu sampai 2 tahun. Dan kedua pasangan tersebut dilaporkan ke polisi. Nah, di sini nih, saudara ipar yang bernama Hadley yang menyaksikan si Brady ini membunuh seseorang anak kecil menggunakan kapak. Karena ia melihat secara langsung, dia nggak segan-segan buat nelpon polisinya nih. Jadi tuh di situ tuh polisinya langsung bergegas buat ke tempat lokasinya itu. Kalau lokasinya aku nggak tahu di mana. Karena polisinya tersebut melihat secara langsung si Brady ini membunuh anak laki-laki tersebut dengan menggunakan kapak. Jadi langsung aja tuh dua pasangan tersebut dimasukkan ke sel penjara polisi. Dan kasihannya lagi nih ya, kan tadi saudaranya ipar itu baik-baik hati kepada seluruh rakyat Inggris, ya kan? Itu dengan cara melaporkan si dua pasangan jahat ini nih ke polisi, ya kan? Dan sedihnya lagi, si Hadley ini nih, dia meninggal pada tahun 2002. Sedih banget. Ia meninggal pada usia 60 tahun. Yang ketiga di sini ada Rosemary West. Si Rosemary West ini bersama dengan suaminya dihukum karena membunuh 10 wanita muda pada tahun 1995. Sebagian besar kejahatannya terjadi pada April 1973 dan Agustus 1979. Yang keempat di sini ada Kristen Gilbert. Si Kristen Gilbert ini dikenal juga sebagai malaikat mautnya nih. Kagak tau dari gue ya malaikat maut siapa, kalau malaikat mautku tuh cuma satu, Israel doang. Si Kristen Gilbert ini bertanggung jawab atas 3 pembunuhan tingkat pertama, pembunuhan tingkat kedua, dan 2 percobaan pembunuhan tambahan ketika ia menjadi perawat. Si Kristen Gilbert ini membunuh dengan cara beda. Kalau si Miyuki Ishikawa itu membunuh dengan cara mendiamkan bayi itu kelaparan. Kalau si Kristen Gilbert ini membunuh dengan cara menyuntikkan epinefrin. Dan kabarnya lagi, si Kristen Gilbert ini menjalani hukuman dengan cara seumur hidup. Yang terakhir atau yang kelima di sini ada Juana Barraza. Dari tampang-tampang mukanya itu muka-muka orang yang gak bersalah, kayak gak ngelakuin sesuatu gitu ya. Si Juana Barraza ini dikenal oleh orang banyak sebagai seseorang pegulat dari Meksiko. Ia juga dikenal dari kejahatannya yang ia lakukan sebagai mafiosos atau pembunuh nyonya tua. Dan dia ini nih ya, si Juana Barraza ini membunuh nyonya tua itu, atau kalau di Indonesia tuh sebut nenek-nenek ya, itu dengan cara mencekik lehernya dan membunuh lebih dari 49 wanita lanjut usia atau nenek-nenek. Jadi kan aku nyari korban Juana Barraza. Coba kalian cari Kak Juana Barraza. Nah di situ tuh aku nggak tahu itu korban aslinya atau enggak, tapi benar-benar serem banget. Dan ini tuh aku tuh sampai merinding. Ini tuh nenek-neneknya semua. Aku nggak bisa bicara, sampai ini serem banget. Aduh gila, aku tuh bener-bener gak mau lihat sih. Kalian bisa lihat sendiri, makanya aku gak. Di Mexico City selama 1990-an hingga kapannya pada tahun 2003. Coba kita hitung sampai berapa dia narkoba mundannya. Yang diperkirakan dia itu udah ngebunuh tuh selama 13 tahun. Ya 13 tahun namanya. Dan kalau misalnya gue baca ini gak seimbang sama hukuman dia, ya gue samperin nanti dah. Dan setelah gue baca nih, hukumannya enak nih yang gue denger nih ya. Dengerin nih, dia dinyatakan bersalah atas 16 pembunuhan. Ini paling enak didengar nih. Dan dijatuhi hukuman selama 759 tahun. Oke guys, gini aja video 5 wanita terkejam sepanjang sejarah dunia dari aku.
Nah, sebelum kalian pergi atau kalian nge-close video aku ini, lebih baik kalian like, comment, share, and subscribe video aku, karena semua itu gratis, nggak mungut biaya kalian sama sekali. Karena sesudah ini akan ada video-video lucu, video seram, dan mungkin nggak seram ya menurut aku ya, menurut kalian juga nggak seram. Dan akan ada video-video make up dan lain sebagainya. Jadi kalian jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kapan jadwal upload aku. Dan kalau kalian udah subscribe aku dan kalian notifikasinya tuh, kalian bakal bunyi ting kalau misalnya aku upload video baru. Oke? Bye, see you next time. 4, 5, 3 tahun dia membunuh. 60, ya 1, 92, 93, 94, 95, 96,